Shalom, selamat pagi Sobat STI yang terkasih. Kita berjumpa dalam program Ragi STI, yaitu renungan pagi bagi keluarga besar STI dan para alumni. Hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk membaca Alkitab yang ada di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 mulai ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Sobat STI yang terkasih, hak seorang pelayan Tuhan itu yang akan menjadi renungan bagi kita sekalian. Nah, biasanya kita malu kalau untuk membahas mengenai hak seorang pelayan Tuhan. Kita mungkin rasa enggan, tidak sampai hati untuk membahas tentang, mungkin kalau vulgarnya adalah honor atau persembahan kasih bagi seorang hamba Tuhan. Kita malu. Mungkin kita merasa itu tabu untuk menuntut haknya. Ya, akhirnya orang Jawa bilang sak pawai, sembarang saja, sebisanya. Tapi dibalik itu semua, gerundel, bersungut-sungut, kok dikasih sedikit dan tidak berani menuntut haknya, apalagi protes. Sobat STI yang dikasih, teks yang kita baca ini tadi berbicara mengenai hak dan kewajiban seorang rasul. Memang dalam hal ini adalah Rasul Paulus. Dia berbicara mengenai hak dan kewajiban. Secara khusus yang kita bahas di sini adalah ketika Rasul Paulus berbicara tentang hak. Dia berkata, apakah hanya Kefas? Tentu di sini maksudnya adalah Rasul Petrus dan juga rasul-rasul lain yang dulu hidup dan belajar secara langsung dengan Tuhan Yesus. Hanya mereka lah yang memiliki hak. Sementara Paulus, dia bilang, aku dan Barnabas yang tentunya tidak termasuk di antara 12 rasul yang mengikuti Tuhan Yesus kala itu. Apakah aku dan Barnabas tidak memiliki hak sebagaimana rasul-rasul yang lain? Kalau dibicarakan dalam masa kini barangkali bisa berkata, apakah hanya pemimpin-pemimpin utama seperti Petrus dan lain-lain? Apakah hanya pelayan-pelayan Tuhan yang gerejanya besar yang memiliki hak, sementara kroco-kroco, bawahan, pelayan Tuhan desa tidak memiliki hak? Paulus menggunakan argumentasi natural. Dia berkata, apakah ada seorang prajurit berperang dengan biayanya sendiri? Apakah ada seorang petani yang menanam anggur tetapi tidak boleh menikmati buah anggurnya? Apakah ada seorang gembala yang menggembalakan domba-domba dan tidak boleh minum susu yang dihasilkan dari domba-dombanya? Jawabannya, para pembaca pasti mengerti. Yang namanya perang mesti dibiayai oleh kerajaan, mesti dibiayai oleh negara. Yang namanya petani ya pasti berharap pertaniannya berhasil. Kalau itu petani anggur, anggurnya berhasil, berbuah banyak, dan dialah yang menikmati hasil anggurnya itu. Kalau seorang gembala ya jelaslah yang namanya gembala domba, kalau domba-dombanya bertumbuh, berkembang banyak, dan mengeluarkan susu sebagai produk dari pengembalaan itu, ya jelas dia berhak untuk meminum, untuk menikmati susu yang dihasilkan oleh
domba-dombanya. Tapi Paulus bukan hanya berargumentasi secara natural, secara alamiah, secara wajar yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya prajurit kalau berperang dibiayai oleh negara. Yang namanya petani anggur ya berhak menikmati anggurnya. Yang namanya gembala, peternak yang mengembalakan domba ya dia berhak menikmati susu domba-dombanya. Tapi Paulus juga berargumentasi dengan kebenaran Alkitab. Saya anggap ini adalah argumentasi supranatural, alkitabiah theological. Dia berkata, dari kitab Ulangan 25 ayat 4, dia menjelaskan bahwa pekerja itu layak menerima upah. Ini yang saya sebut sebagai argumentasi, bukan argumentasi natural, tapi supranatural, biblical, theological. Taruhlah perhatikan ketika Rasul Paulus nulis di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 18, ya. Rasul Paulus berkata, bukankah kitab suci berkata, dari kitab suci, dari firman Tuhan, inilah argumentasi biblikal, teologikal. Dia berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kemudian dia teruskan, dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pekerja Tuhan layak menerima upah, tentunya yang terbaik. Kalau saya ngajar jemaat, bagaimana membagi atau mendistribusikan keuangan dalam gereja? Pertama-tama saya berkata, honor bagi pelayan Tuhan. Atau mungkin kalau salary atau gaji bagi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena ini pemimpin gereja, maju mundurnya gereja itu mesti ditentukan oleh bagaimana kepemimpinannya. Tapi yang kedua adalah pekerjaan penginjilan atau misi, mengutus orang. Itu dianggarkan dengan anggaran prioritas yang kedua. Kenapa penting? Karena inilah tugas utama dari gereja. Mengutus orang, memberitakan Injil, merintis jemaat baru. Ini tugas utama. Baru yang ketiga adalah operasional dari sebuah gereja itu. Jadi dari sini, sahabat Tuhan nomor 1, misionaris atau utusan-utusan atau penginjil-penginjil 2, dan yang ketiga adalah operasional. Dengan demikian kalau kita lihat, pelayan Tuhan atau pekerja Tuhan harus diutamakan untuk diberi honor. Jangan dikurangi, jangan juga ditunda-tunda. Dia layak menerima haknya, dia layak menerima upahnya. Dengan demikian kita akan memberikan hak seorang pelayan Tuhan sesuai dengan tuntunan argumen Alkitabiah dan juga alamiah. Argumen natural tapi juga supranatural. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan biarkan hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan tidak mendapat apa-apa. Dia berhak menerima yang terbaik dari umat Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, kita diberkati, pelayanan kita diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi pencerahan dari Alkitab, argumentasi yang diajukan oleh Rasul Paulus, baik itu argumentasi secara alamiah, sebuah kewajaran, sebuah natural yang terjadi. Tidak ada seorang prajurit yang berperang membiayai sendiri.
Tidak ada seorang petani yang tidak berhak untuk menikmati hasilnya. Tidak ada peternak yang tidak berhak untuk menikmati susu dari domba-domba yang digembalakan. Bahkan argumentasi theological biblical supranatural pun Tuhan menginginkan pelayan-pelayannya, hamba-hambanya, dia diberi honor, penghargaan, gaji, salary yang selayaknya. Karena dari sanalah sebenarnya pekerjaan Tuhan itu berjalan dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin.